Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 akan menjelaskan tentang konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, dan ukhuwah Watoniyah yang relevan dengan masyarakat dan budaya Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Al-Firdaus Nawawi dengan NPM 21035010067. Kedua, Mbak Eka Puspita Sari dengan NPM 21045010082. Yang ketiga, ada Mbak Rohaida Fazila Fitriani dengan NPM 21045010083. Yang keempat, ada Mbak Ririn Anggraini dengan NPM 21035010068. Yang kelima, ada Mbak Nadira Sekar Kinari dengan NPM 21045010085. Dan yang terakhir, ada Mbak Widi Salisa Nur Suroya dan NPM 21045010086. Konsep yang pertama adalah konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin yang relevan dengan masyarakat dan budaya Indonesia. Untuk teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, definisi rahmatan lil alamin. Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Maka yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Rahmatan lil alamin terdapat dalam Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Ayat tersebut menegaskan bahwa ajaran Islam bila dilakukan secara benar dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat bagi baik itu untuk orang Islam maupun seluruh alam. Next. Konsep Islam dalam rahmatan lil alamin. Rahmat adalah karunia yang dalam ajaran agama terbagi menjadi dua, rahmat dalam konteks rahman dan rahmat dalam konteks rahim. Rahmat dalam konteks rahman adalah bersifat amakulasya, meliputi segala hal sehingga orang-orang non-muslim pun mempunyai hak rahmat. Nah, rahim adalah kerahmatan Allah yang hanya diberikan kepada orang Islam. Jadi rahim itu adalah khusun lil muslimin. Apabila Islam dilakukan secara benar, maka rahman dan rahim Allah akan turun semuanya pada kita. Next. Relevan rahmatan lil alamin dengan masyarakat dan budaya. Berlaku hukum sunatullah bagi muslim maupun non-muslim kalau mereka melakukan hal-hal yang keramanan, maka mereka akan mendapatkannya. Kendati pun mereka orang Islam tetapi tidak melakukan ikhtiar kerahmanan, maka mereka tidak akan mendapatkan hasilnya. Karunia rahman ini berlaku hukum kompetitif. Contohnya, orang Islam yang tidak melakukan kegiatan ekonomi, maka mereka tidak bisa dan tak akan menjadi makmur. Sementara orang yang melakukan ikhtiar kerahmanan adalah non-muslim, maka mereka akan mendapatkan kemakmuran secara ekonomi. Karena dalam hal ini mereka mendapat sifat kerahmanan Allah yang berlaku universal amma kulasya. Selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Lalu kita lanjut pada konsep yang kedua, yaitu konsep Islam sebagai ukhuwah Islamiyah yang relevan dengan masyarakat dan budaya Indonesia. Untuk teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ukhuwah Islamiyah merupakan suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam walaupun tanah tumpah darah mereka berjauhan, bahasa dan bangsa mereka berbeda. Sehingga setiap individu umat Islam senantiasa terikat antara satu sama lainnya, membentuk suatu bangunan umat yang kokoh. Oleh karena itu, ukhuwah Islamiyah merupakan landasan utama untuk membangun masyarakat yang ideal yang kita idam-idamkan dan kita upayakan agar dapat terwujud kerukunan yang senantiasa terikat antara satu sama dan lainnya. Terima kasih.
Baik, saya akan membacakan konsep Islam dalam Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah menunjukkan persaudaraan antara sesama muslim atau mukmin di seluruh dunia tanpa melihat perbedaan kulit, suku, bahasa, dan kewarganegaraan. Keinginan tersebut dapat mewujudkan apabila hubungan persaudaraan ini ditandai dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata dan bebas dari segala tuntutan kebutuhan duniawi dan materi. Next. Ada 5 cara penerapan ukhuwah Islamiyah di dalam budaya dan masyarakat Indonesia. Yang pertama, bersikap husnuzon, artinya berprasangka baik, atau sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai muslim dalam kehidupan bermasyarakat seperti tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, jaga dan perbanyak ikatan tali silaturahmi seperti ibadah hablum minallah dan hablum minan nas. Ibadah hablum minallah adalah hubungan manusia dengan Allah dan hablum minan nas adalah hubungan manusia dengan manusia. Yang keempat, menumbuhkan sikap saling percaya dan untuk bersama dan membina dan mendidik. Yang kelima, berpegang pada tali Allah atau al-Islam secara kafah. Artinya adalah melaksanakan prinsip yang tidak berubah, yaitu melaksanakan syariat Islam dengan tidak berpecah belah dan bersatu dalam agama Islam seperti agama Tauhid. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Nadira dan Mbak Fadila. Kita lanjut pada konsep yang ketiga, yaitu konsep Islam sebagai ukhuwah insaniyah yang relevan dengan masyarakat dan budaya Indonesia. Untuk teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Definisi ukhuwah insaniyah adalah berarti insaniyah manusia, yaitu suatu bentuk persaudaraan antar sesama manusia. Dalam menjalin ukhuwah, kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, baik itu dari segi ras, suku, agama, budaya, bahasa, atau yang lainnya. Next. Dasar ukhuwah insaniyah terdapat 4, yaitu yang pertama, semua manusia berasal dari satu bapak yang sama, yaitu Adam. Yang kedua, manusia pada dasarnya adalah mulia dan terhormat. Ketiga, Islam adalah agama kebaikan, agama pembawa kebaikan. Keempat, Islam menghendaki hidup berdampingan secara harmonis antara umat manusia yang berbeda agama, bahasa, etnis, dan kebangsaannya. Konsep Islam dalam kuasian Islam adalah agama yang menjunjung tinggi persaudaraan. Rasa persaudaraan yang ikhlas di antara sesama manusia sampai saat ini masih belum bisa dikatakan maksimal. Masih banyak orang yang tidak memperdulikan kesengsaraan orang lain, bahkan banyak orang yang terikat dengan rasa egonya. Tetapi saat ini keberadaan ukhuwah di dalam kehidupan nasionalisme bangsa Indonesia masih jauh dari harapan. Cara penerapan ukhuwah insaniyah di dalam budaya dan masyarakat Indonesia yang dapat diterapkan adalah yang pertama membantu setiap orang yang sedang mengalami musibah bencana alam seperti banjir dan tsunami. Kedua, bahu-membahu dalam menghadapi permasalahan. Dan yang ketiga, menghargai perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eka Puspita. Kita lanjut pada konsep yang terakhir, yaitu konsep Islam sebagai ukhuwah watoniyah yang relevan dengan masyarakat dan budaya Indonesia. Untuk teman-teman yang bertugas, saya... Ya, terima kasih moderator. Definisi ukhuwah watoniyah atau persaudaraan kebangsaan bukan hanya slogan, melainkan juga sudah menjadi kepribadian bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Semua suku yang hidup di bawah atap Indonesia mengimplementasikan slogan ini dalam bentuk kepribadian. Waton artinya tanah air, tempat kelahiran, tumpah darah. Sehingga ukhuwah watoniyah yakni persaudaraan dalam sebangsa walaupun tidak seagama atau satu suku. Konsep Islamiyah dalam ukhuwah watoniyah
Ukhuwah Watonia yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita diajarkan untuk mempunyai jiwa kepedulian sosial, yakni saling merangkul, membantu, dan menjaga seluruh warga negara agar keselamatan jiwa, kesehatan, dan hartanya dapat dijaga serta kemakmuran dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Membantu dengan cara memberikan sesuatu kepada orang lain, bukan berarti kita menjadi rugi, asalkan nilai pemberian itu dilandasi dengan ketulusan, keikhlasan, dan keimanan. Relevan ukhuwah Watonia dengan masyarakat, perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi alasan bagi kita untuk memutuskan hubungan dengan orang lain. Menjadi sebuah kewajiban bagi kita umat muslim untuk berbuat baik pada siapapun, tak memandang latar belakang keyakinan, ras, maupun suku. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Widi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.